Oke, momen-momen terakhir perpisahan Kim. Citril keting. Coba slow motion. Slow. Bisa sini. Sekali aja. Coba. Alah lah. Lo penasaran temanmu ya? Ya. Oke, Majelis Tafsir Al-Quran cabang Mojosongo 1 perwakilan Boyolali. Oke guys, here we go. I welcome you to my channel. Sebelum itu kamu harus subscribe and turn on the notification untuk menyatakan kamu ready. Kalau bisa sih tanya, soalnya dari kemarin banyak yang nggak tanya, santrinya diam semua, cuma jawab pertanyaan, tapi nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube yang ada di channel Begini, welcome back to my channel. Kali ini saya sedang bersama dua santri. Ini di majelis mana ya? Mojosongo berapa ini? 1. Mojosongo 1. Terus itu, saya pengen tanya-tanya nih kegiatannya selama di rumah. Tapi sebelum itu, biar pada perkenalan dulu nih. Sebutkan namanya, nama lengkap gitu ya. Fauzi Yusuf Arafi. Fauzi Yusuf Arafi. Kalau pelafalan Arabnya itu gimana? Fauzi Yusuf Arafi. Pakai ini berarti. Kalau kamu? Nama saya Abdul Hakim. Pelafalan Arabnya? Abdul Hakim. Abdul Hakim. Ulangi sekali lagi dong, agak keras. Abdul Hakim. Nah ini di depan ini kebetulan ada apa itu? Yang suara? Tahu nggak? Besi. Suara besi. Gergaji. Nah terus di sini karena ada suara gergaji terus suara motor, saya harap meskipun ini kalau yang kamera yang ini saya rasa jelas nggak selamat sih ya. Kalau yang suara ini insya Allah pakai mikrofon selamat. Nah ini semoga nanti jelas. Nope. Nah tapi minta maaf dulu nih kalau nanti ada sedikit yang masuk suaranya. Setelah itu saya pengen tanya-tanya kegiatannya selama di rumah itu kayak apa aja gitu selama liburan ini. Ya kadang-kadang bantu orang tua, terus kadang-kadang main HP gitu. Kalau bantu orang tuanya kayak apa? Ya jualan apa ya, kelontong gitu, terus jualan bensin gitu. Berarti itu ya, di rumah kamu itu toko kelontong juga ya? Iya. Terus kamu selain membantunya di jualannya, terus kadang juga bermain, itu kan wajar aja gitu ya. Terus gimana selain itu kegiatannya? Ya main. Mainnya sama adik atau punya saudara berapa? Nggak punya. Sendiri berarti. Oh kayak gitu. Kalau kamu kesibukannya selama di rumah? Nonton TV sama main HP sama tidur. Kadang bantu orang tua jemur jagung, Terus bantu nyapu halaman, nyuci pakaian, jemur pakaian. kayak di pondok ya berarti? Iyalah. Itu jagungnya itu dari hasil panenan sendiri atau gimana? Panen sendiri. Panen sendiri. Terus selain jagung mungkin punya orang tua punya apa lagi selain itu hasilnya? Padi sama apa ya? Pisang. Wih, berarti ada jagung, padi, pisang ya? Terus kamu juga sempat membantu selain hal itu apa yang misalnya di padinya, apa jagungnya atau di pisangnya selain menjemur? Ngisek ke. Masukin ke karung. Oh, masukin ke karung. Berarti setelah dimasukin ke karung diapain? Dijual atau gimana? Dijual. Di mana? Di pengepul ya. Oh, di pengepul. Jadi ini kalau kamu tadi toko kelontong, terus ada bensin juga. Kalau ini lebih ke kayak hasil tani gitu ya. Ada buah-buahan, ada pisang, ada jagung, ada. Tadi yang pengen kepo-kepo dengan usaha dari wali santri mereka berdua gitu, nanti saya kasih di bawah nomor atau link di deskripsi kayak gitu.
Siapa tadi? Itu siapa? Adikku. Masa? Adik kandung? Iya. Yang ngajarin kayak gitu siapa? Iklannya lucu banget guys, adiknya Hakim. Aduh, parah. Gak apa-apa. Nanti dipotong. Terus tanya-tanya lagi nih. Kan ketika pandemi Pondok Pesantren MTA itu nggak bisa dikunjungi oleh pengunjung kayak gitu. Setelah itu Pak Wali Santri juga. Nah biasanya itu kalau nggak pandemi itu Wali Santri menengok kalian itu berapa saat sekali? Paket ya. Berarti nggak menengok dari sebelum pandemi lo ya? Iya. Beneran nggak? Bener. Nggak pernah ke Ponpes gitu? Enggak. Kalau kamu nggak pernah. Berarti cuma dikirim paket atau gimana gitu? Paket telepon kadang. Telepon nggak ada. Pernah sih dijenguk saat patah ya. Oh saat patah. Lah kamu pernah patah loh? Patahnya kena di mana? Main bola. Main bola. Terus tangan kanan apa kaki apa gimana? Tangan kanan. Tangan kanan. Ada bekasnya nggak? Ada. Oh iya ada. Oh iya yang kemarin itu ya? Iya. Aku kok lupa. Terus itu di operasi atau cuman di gips? Operasi. Di operasi. Kamu gimana pas di operasi? Takut atau gimana? Pertama takut ya, lama-lama enggak. Lama-lama enggak. Alhamdulillah. Ini rasanya gimana? Udah mendingan atau gimana? Mendingan. Udah mendingan. Sempat merasakan misalnya masih ada sakit-sakit gitu nggak? Enggak. Oke, alhamdulillah. Berarti udah. Semoga cepat sembuh ya. Dan semoga penonton juga ikut mendoakan gitu. Kalau kamu nih, biasanya ketika sebelum pandemi itu biasanya ditengok berapa saat sekali? 3 minggu sekali ya. 3 minggu sekali. Iya. 3 minggu sekali itu ketika tidak pandemi ya. Setelah itu kalau ini ketika pandemi ini otomatis karena Ponpes sepi terus juga wali santri nggak bisa nengok, apa yang dilakukan wali santri gitu biasanya? Ya, nelpon minta paket itu. Nelpon gitu. Iya. Terus kamu biasanya juga minta paket. Iya. Nah, pertanyaan ini sering saya ulang di semua santri, saya ulang karena saya juga pengen kayak survei gitu ya, bukan survei sih, kayak penasaran aja gitu. Nah ini jadi pertanyaan itu gini, ketika nggak ada pengunjung kan otomatis pondok jadi sepi dari pengunjung atau dari orang luar gitu, tapi bukan sepi dari kegiatan kalian kan, karena kegiatan kalian jelas banyak, nggak mungkin Ponpes itu kok sepi kegiatan, itu nggak mungkin gitu. Nah gimana pendapat kalian, itu lebih suka ketika sepi dari pengunjung atau lebih suka ketika banyak pengunjung dari luar, ada yang pakai bus misalnya kayak gitu datang berkunjung bawa sesuatu gitu misalnya? Enggak tahu ya. Nggak tahu. Lah kamu lebih nyaman yang mana? Nyaman, dua-duanya nyaman. Dua-duanya nyaman. Semoga masuk ini suaranya, maksudnya suara orangnya, soalnya tidak pada di suara knalpot. Ya dua-duanya nyaman. Kalau kamu gimana? Lebih suka ketika sepi atau ketika ada ramai pengunjung dari luar gitu? Gimana? Sepi ya. Sepi. Alasannya dong, alasannya kenapa? Ya biar nggak terganggu gitu. Iya, biar nggak terganggu ya. Misalnya ketika menghafal gitu lebih gimana? Lebih fokus atau gimana? Lebih fokus. Nah, terus gini, santri yang masih sering menghubungi kalian atau sering berhubungan melalui sosial media itu siapa aja? Santri. Iya, teman-teman santri. Nelpon Nah, iya nelpon lah atau chattingan atau sosial media apa gitu. banyak sih. Banyak, hampir semua. Weh, Sepertinya. Ya kira-kira ya. Kira-kira banyak. Ya Itu adik kamu lagi? Bukan. kurang lebih lah. Kalau kamu? Ya semuanya. Semuanya. Hampir semua. Hampir semua. Alhamdulillah. Terus gitu pernah penasaran nggak ada yang santri yang nggak ada nomornya atau kalian sempat mencari gitu? Mungkin saya punya kan bisa saya kasih gitu. Ada nggak? Ada. Siapa yang pengen kamu ketahui? Alvin Karin atau Alvin? Alvin Karin. Oh itu. Kalau kamu? Gak ada. Nggak ada. Berarti udah semua gitu ya. Hampir semua cukup gitu. Mungkin ya. Itu ada kamu lagi. Mungkin dari kalian berdua ada pertanyaan. Gajinya berapa? Gaji apa itu? Gaji YouTuber ini? Oh, gaji YouTuber. Kalau gaji YouTuber itu tergantung penontonnya. Jadi kalau penontonnya banyak, ya gajinya banyak kayak gitu. Jadi kalau ini boleh dibuka enggak ya? Kalau menurut kamu gimana? Apanya? Ini ya kamu kan tanya gaji. Maksudnya boleh saya publish enggak gitu? Boleh ya? Boleh kayaknya. Oke, nanti kalau kamu kira-kira ada pengaruhnya gimana kalau saya sampaikan? Ya nggak. Nggak tahu. Nggak apa-apa ya? Gimana ya? Saya juga agak bingung, tapi nggak apa-apa. Jadi gini,
Gajinya itu tergantung jumlah penonton karena iklan yang masuk terus iklan yang terklik kayak gitu. Jadi kalau disebutkan nominalnya itu per berapa ya? Per 200.000 penonton itu kira-kira hanya dapat berapa ratus saja gitu, berapa ratus ribu gitu. Jadi misalnya bulan ini saya hanya dapat apa ya? Sekitar 200-an penonton. Nah, itu ternyata yang masuk di data YouTube itu ternyata cuma 98.000 gitu, hampir 100. Nah, misalnya kalau saya sempat viral videonya, misalnya ada yang video kita ngobrol ini ya, misalnya viral, yang nonton 1 juta gitu. Nah, itu hasilnya juga kelihatan lebih banyak, misalnya hasilnya misalnya 1,6 juta atau berapa gitu. Jadi tergantung itu. Mungkin ada pertanyaannya kurang atau jawabannya kurang puas atau pertanyaan lain gitu, ada nggak? Nggak ada. Nah, terus alasan kamu tanya tadi itu apa? Biar tahu. Biar tahu gitu. Jadi kalau youtuber apa? YouTuber yang udah gede itu kan memang itu ya, memang hasilnya gede, wajar saja karena penontonnya banyak. Kalau saya kan penontonnya paling ya cuma 100 gitu, cuma 50 gitu. Jadi ya hasilnya per bulan aja cuma nggak boleh dibilang cuman sih, harus tetap disyukuri gitu. Ya kadang-kadang sebulan itu 90.000, kadang-kadang ya 98, kayak gitu, hampir 100. Nah, terus gini. Ketika kalian sekarang di rumah itu apa yang kalian rindukan dari Ponpes gitu, apa aja? Pramuka ya. Pramuka. Selain pramuka mungkin ada poin yang lain gitu, apa lagi gitu? Olahraga. Apalagi ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau kamu? Kebersamaan sama teman-teman gitu. Kebersamaan sama teman-teman. Contohnya seperti apa? Ya main futsal, terus ya canda bareng gitu lah. Bercanda bareng ya. Iya. Biasanya kalau bercanda bareng itu paling sering itu di mana sih? Ketika kapan dan di mana gitu? Pas di kamar. Pas di kamar. Iya. Jadi pas di kamar. Oh iya, kan katanya juga sekarang kamarnya dipisah, diganti-ganti gitu ya. Apa benar itu tujuannya biar akrab atau gimana? Iya kayaknya. Iya. Nah, sekarang pertanyaan dibalik. Kalau pas kalian di Ponpes, apa yang kalian rindukan itu dari rumah, apanya? Kumpul sama keluarga ya. Kumpul sama keluarga. Ada lagi nggak? Nonton bola. Nonton bola. Emang kamu itu suka nonton bola gitu? Suka. Yang gimana? Internasional apa yang nasional? Internasional, nasional suka. Suka semua. Suka. Wih. Ini kamu pakai baju bola juga ya? Klub apa ini? Manchester City. Jangan-jangan juga klub favorit? Enggak. MU. MU. Nonton bola si Hakim. Terus itu kalau kumpul sama keluarganya tadi kan belum dijelasin yang gimana sih yang buat kamu kangen, apanya gitu? Nonton TV bersama. Terus apa lagi? Makan bersama. Terus? Udah kayaknya. Kalau kamu ketika kamu di Pondok Pesantren MTA otomatis rindu yang apa yang kamu rindukan dari rumah itu, apanya? Yang ngumpul keluarga sama Kim tadi, terus nonton bola juga. Terus sama main HP. Kalau main HP biasanya main apa sih? Atau nge-game atau cuma chat dengan teman-teman santri atau gimana? Ya biasanya nge-game, YouTubean sama WA. YouTubean. Oh iya, ngomongin soal YouTube nih. Kita kan ini jangan dibilang video saya ya, ini video kita gitu. Maksudnya saya kan cuma memfasilitasi untuk publish kegiatan kalian di Ponpes ketika saya dulu boleh masuk gitu ya. Ya kalau kalian main bola, kalian ngaji, kalian makan, kayak saya videoin. Pernah nggak orang tua itu tahu atau lihat gitu video kalian gitu? Pernah Gitu. Kira-kira yang apa? Atau memang sering nonton atau cuma yang beberapa aja? beberapa aja ya. Beberapa aja. Itu ada kamu nggak di videonya? Ada. Terus respon orang tua gimana? Nggak tahu. Lupa. Tapi pas ketika kamu orang tua tahu itu, terus pernah bilang ke kamu sesuatu nggak? Atau ada yang diingat mungkin? Nggak tahu, lupa. Karena mungkin udah terlalu lama ya. Iya. Oke, kalau kamu orang tua pernah nggak lihat YouTube kita gitu, video-video kita ketika di Ponpes saya boleh masuk gitu, pernah nggak? Itu terus responnya orang tua gimana? Ya terus di screenshot, terus itu dibahas pas telepon gitu. Pas telepon. Iya. Teleponnya pernah video call atau cuman pas itu aja? Pas apa ya? Ya suara gitu. Suara. Teleponnya juga dibatasi ya? Berapa saat? 2 minggu sekali. Nah, ceritanya kasusnya itu gini, banyak wali santri yang menunggu santrinya itu kok nggak telepon gitu.
Itu ceritanya gimana? Itu jadwalnya terlewat atau memang santrinya lupa atau gimana? Nomornya hilang ya. Oh, masa? Kalau saya nomornya hilang, Pernah itu? iya pernah. Sama jarang telepon kamar saya tuh. Gak tahu ya. Mungkin Kamar terakhir, kamar 204 sama 203 tuh jarang nelpon kan. 203 sama 204. Iya itu jarang nelpon. Ya, pas nomormu yang katanya hilang tadi, nyarinya atau ketemu laginya gimana? Di bawah kasur. Jadi maksudnya santri nyimpen nomor orang tuanya masing-masing sendiri gitu. Berarti Ponpes gak punya datanya atau gimana? Punya, Jadi kalau misalnya hilang yang di bawah kasur tadi hilang, tanya Ustadz bisa kan? bisa. Lah kok kamu tadi hilang? Gak tahu. Nggak tahu. Nah kalau kamu gimana? Ya semuanya dibales. Pernah lupa nggak? Pernah lupa jadwalnya telepon gitu? Kalau, Enggak. nggak pernah. Jadi orang tua pun juga nggak itu ya. Jadi nggak panik kenapa kok nggak telepon gitu? Gimana? Ya jadi kalau saya sih, menurut saya dari percakapan kita bertiga kali ini, wali santri yang panik itu ternyata juga disebabkan itu karena santrinya nggak telepon. Jadi nasihat buat santri-santri nih, mumpung masih di rumah semua bisa lihat video ini, jadi manfaatkan jadwal telepon sebaik-baiknya. Kan semua santri bisa udah dijadwalkan, ada bagiannya. Ada. Nah itu kan udah ada, jadi jangan sampai kelewat teleponnya. Kan otomatis yang di rumah menanti-nanti gitu. Bener nggak kalau kamu juga yang di rumah menanti-nanti telepon dari kamu atau gimana? Enggak tahu. Lah gimana kalau yang selama ini kamu itu ketika telepon itu langsung diangkat atau kamu loading dulu lama atau gimana? Langsung diangkat. Nah, langsung diangkat kan berarti menanti-nanti. Jadi orang tamu kalau kan saya sempat dapat cerita dari beberapa wali santri sih, karena saya juga akrabnya itu malah ke wali santrinya gitu. Kadang-kadang santrinya yang belum akrab itu mulai akrabnya karena akrab dari wali santrinya terlebih dahulu. Itu ceritanya gini, ketika jadwalnya telepon putranya itu kemana-mana itu bawa HP gitu, sampai mau pergi ke warung lah itu sampai kayak ditunda-tunda dulu gitu. Itu terjadi nggak di kamu gitu? Gak tahu ya. Nggak tahu gitu. Ya ada deh. Ada nih. Ibu tuh nunggu telepon, Ya. nunda ngaji gitu. Iya. Untuk nunda ngaji untuk nelpon gitu. Berarti sampai segitunya gitu. Terus ketika kamu telepon gitu, si adik lagi. Ketika kamu telepon itu langsung diangkat juga atau gimana? Gak tahu, aku jarang telepon. Oh, jarang telepon. Lah kenapa gak jarang telepon? Ya kayak males gitu. Sama jarang nelpon kan tadi. Kamarnya jarang nelpon. Oh iya ya. Kalau kamu kamarnya beda atau gimana? Beda. Bedanya jauh atau? Ya tetangga gitulah. Lah kamu termasuk kamar yang sering telepon atau? Sering. Sering telepon. Oke, ya itu soal telepon ya, sampai pembahasannya begitu kompleks sekali gitu. Apa ya? Kalian ada pertanyaan lagi mungkin? Si Hakim kan udah ada pertanyaan. Kalau kamu udah ada pertanyaan belum buat saya? Udah dapat gaji belum dari YouTube gitu? Oh, kalau udah dapat gaji belum dari YouTube, para santri mulai penasaran itu ya. Jadi kalau udah dapatnya udah dapat, disebutkan nggak nih? Ya gaji pertama saya yang udah pernah saya dapat dari kemarin sampai sekarang itu totalnya itu baru 2,6 JT gitu. 2,6. Nah, terus udah dipakai belum, Mas? Ya sebagian dari pakai, sebagian disimpan karena kita punya janji sih, salah satunya roadshow ini. Jadinya harus dimanfaatkan buat roadshow dan buat janjinya kayak gitu. Nah, itu kan niatnya ya dari santri ya buat santri juga gitu kan, keren gitu. Misalnya ya, saya juga punya cita-cita nih. Dulu kan saya sering lihat kalian di jihad pagi gitu. Kalian pernah termasuk pernah yang di ketika libur itu, ketika hari Ahad itu termasuk ada yang pernah diajak jihad pagi atau enggak? Pernah 1 kali itu. Pernah 1 kali. Itu naik sepeda apa naik mobil? Sepeda. Sepeda sama ayah ibu apa cuma sama Ayah ibu. Wih, komplit ya. Kalau kamu Gak pernah. belum pernah jihad pagi gitu. Belum pernah. Oh, malah belum pernah. Nah, itu saya kan juga sempat melihat gitu. Sering, bukan sempat sih, sering banget melihat para santri yang enggak, teman-temannya ikut jihad pagi gitu. Kok dia cuma lihat-lihat aja, ditengok orang tua pun juga hampir nggak pernah gitu, apalagi yang dari jauh-jauh gitu. Saya pun juga timbul perasaan gitu, pengen ngajak, tapi kan saya cuma punya sepeda gitu. Nah, siapa tahu dengan buat YouTube ini semangat gitu, terus bagus, nanti bisa beli mobil kan enak gitu. Kalau ngajak
Ayo santri siapa yang pengen jihad pagi bareng gitu, nanti di jadwal gantian, misalnya minggu ini siapa, minggu besok siapa, itu kan keren gitu. Gimana kalau begitu pendapat kamu gitu? Ya nggak apa-apa sih kayak gitu. Kalau kamu misalnya ikut, yang misalnya termasuk yang ikut ini diajak gitu, gimana? Ya seneng. Senang aja gitu. Oke, jadi alhamdulillah. Nah, misalnya itu juga salah satu cita-cita saya sih. Nggak istilahnya cita-citanya nggak terlalu muluk-muluk, tapi simple, tapi ya memang perlu perjuangan. Nggak mungkin kita tiba-tiba dapat mobil gitu kan, nggak mungkin. Mesti harus ya istilahnya buat video yang bagus lah, biar hasilnya juga bagus gitu. Kalau menurut kamu tadi hal-hal yang atau keinginan cita-cita kayak gitu gimana? Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Kalau kamu misalnya yang diajak gitu gimana? Ya seneng. Nah, terus kalau kamu, ketika kamu kan udah pernah jihad pagi nih, ketika kamu pas berangkat itu melihat teman-teman yang nggak berangkat cuman lihatin kamu, itu gimana? Ya, Gimana? ya tahu. Gitu. Ada misalnya teman-teman itu kamu sempat apa ya, kayak kasihan atau gimana gitu nggak? Iya. Iya. Apalagi kira-kira santri yang jarang ditengok atau yang dari jauh itu nggak jarang keluar itu banyak atau sedikit gitu? Banyak ya, biasanya diajak sama orang tua yang dijenguk gitu. Oh iya, saya juga sering melihat. Saya pun juga sangat berterima kasih, sangat mengapresiasi wali santri yang lain itu peduli gitu, ngajak temannya santri gitu. Ya saya pun juga sadar diri kalau pasti beliau-beliau itu juga merasakan apa yang saya rasakan gitu. Pasti Ustadz juga sebenarnya sebenarnya juga merasakan apa yang saya rasakan juga. Nah kayak gitu. Nah ketika saya tidak masuk di Ponpes gitu, terus saya kan sempat beberapa kali membantu para wali santri untuk memberikan sesuatu dan mengantarnya gitu. Kalian pernah nggak melihat atau paket yang saya kirim gitu? Pernah. Gitu. Terus gimana gitu? Sebenarnya saya malu sekali karena itu ada tulisannya gitu. Kau pernah baca nggak? Pernah. Masih ingat nggak kayak apa gitu? Ya tulisannya saf gitu. Sama ya. Nah terus kamu gimana? Timbul pertanyaan atau gimana? Nggak ada. Nggak ada. Ada iklan bentar. Itu tapi tahu nggak saf itu artinya apa gitu? Salon Al-Farisi. Oh iya. Tahu dia, ternyata itu nama saya gitu, SAF. Kalau kamu gimana? Pernah lihat? Enggak. Enggak pernah lihat? Enggak. Paket-paket yang ada tulisannya gitu enggak pernah lihat? Enggak. Terus kamu biasanya di mana sih? Biasanya di mana kegiatannya? Di kamar. Oh, di kamar. Terus pas di kamar itu misalnya ada kegiatan apa gitu? Ya bercanda lah. Bercanda sama teman-teman. Iya. Iya sih, beberapa santri memang ada yang di kamar terus bercanda. Ada juga santri yang nggak pernah olahraga, bilang ke saya itu olahraganya cuma baru 1 kali pas lomba gitu. Itu lomba apa? Tarik tambang. Terus apa lagi? Ninja Warrior. Ninja Warrior. Itu beneran di Ponpes ada? Ada. Yang buat ini itu pas acara apa? 17-an. 17-an. Berarti kita udah pernah 17-an. Futsal. Terus Volley. Lupa ya. Lupa. Coba kamu melengkapi, mungkin ada yang nggak ingat. Futsal, terus masukin paku dalam botol. Kayak Terus, di desa ya berarti. Terus apa ya? Mengisi apa itu? Air. Kan ada pipa, terus ada pipa bocor. Ya, ada. Ya, itu namanya permainan pipa bocor. Ada bolanya terus suruh keluarin dari pipa. Iya. Gitu. Iya, tahu. Apalagi? Terus itu apa ya? Polibalon. Polibalon. Kalau kalian nih, dari semua itu ada yang pernah menjuarai atau pernah menang itu yang apanya? Belum pernah kayaknya. Masa? Timku belum pernah kayaknya. Belum pernah. Kalau yang sekamar gitu, lombanya yang kelompok itu pernah menang juga nggak? Kelompok apa? Ya kelompok sekamar atau kelompok pas. Kalau sekamar tuh pernah. Lomba apa itu? 5K. Oh, yang kayak kebersihan, keindahan kayak gitu. Terus dapat juara berapa? 1. Juara 1. Hadiahnya apa? Uang. Terus dibagi rata gitu. Iya. Voucher bisa beli di kantin gitu. Oh, kayak gitu. Di kantin sama di koperasi. Berarti pas beli di itu pakai vouchernya bisa gratis gitu ya? Wih, keren. Kalau kamu pernah menjuari di bagian apa gitu? Belum. Cuman juara berapa berapa gitu. Kalau itu pas yang individu apa yang kelompok? Kalau yang kelompok udah pernah juga? Yang kelompok tuh
Belum. Kalau pas kejadian itu ada lomba-lomba itu, misalnya pas jeda habis ujian kayak gitu. Nah itu perasaan kamu gimana atau yang paling kamu sukai di bagian apanya gitu? Futsal Futsal. sama voli. Futsal sama voli. Biasanya orang yang milih futsal itu biasanya nggak terlalu bisa voli. Terus kamu kok bisa suka keduanya itu gimana? Ya main aja gitu. Main aja gitu. Terus tapi lama-lama suka gitu. lama-lama suka. Sebenarnya dulunya atau sebelumnya itu udah bisa keduanya atau gimana? Belum bisa voli dulu. Tapi mengikuti gitu. Ya, Terus lama-lama bisa. ya lumayan bisa lah. Lumayan bisa, weh, mantap. Kalau kamu apa juga bisa keduanya? Enggak, futsal lah. Futsal ya? Futsal doang. Terus badminton masa enggak? Iyalah itu. Nah, kalau kan saya juga sering beberapa kali menangkap kamera kamu lagi badminton. Sama siapa biasanya kalau badminton? Di rumah apa di pondok? Kalau di pondok. Sama temen lah. Ya, maksudnya yang paling sering gitu loh. Gak tahu ya, lupa. Kan ada yang hobinya badminton itu kan cuma beberapa gitu. Lupa. Ya kayak pengen barangnya kelas 2 gitu. Nggak bisa jaga barang. Masa? Iya. Jadi barangnya ada yang hilang atau ada yang gimana gitu? Ya kayak gitu, ada yang cepat kotor gitu. Nah, kalau kelas 2 seperti apa? Ya ada yang segitu, ada yang enggak. Kalau kelas 2 misalnya lebihnya itu di bagian mananya gitu. Yang kelas 1 nggak bisa. Gak tahu. Kalau kamu Iri gimana? itu yang misalnya bukan iri sih, maksudnya yang lebihnya kelas 2 dibanding kelas 1 itu yang kelas 1 pengen itu gimana nya? Ya kayak baju sama sarung. Kalau kelas 1 misalnya pakai kelas 2 gimana gitu? Iya. Kalau kelas 2 jelasin dong. Udah rapi atau udah gimana? Ya rapi, ada yang rapi, ada yang enggak kayaknya. Lupa. Lah kelas 1 gimana sih? Masih Belajar ya. Lah ketika kayak gitu terus kelas 2 pernah bantu nggak? Pernah ngajarin kelas 1 atau pernah bantu di apanya gitu, pernah nggak? Pernah. 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 Di bagian apanya? Ya gimana ya? Kalau kamu Bagian benerin sarung. benerin sarung. Pas awal masuk itu kelas 1. Pasal masuk itu diajarin dulu. Diajarin sama keamanan takmir gitu. Iya, kamu bagian apa? Belum. Kalau kamu Belum. juga. Ini santri-santri yang belum juga. Tapi dari kemarin kan saya juga tanya nih, kalau santri-santri yang belum mendapatkan tugas atau mendapatkan amanah kayak gitu biasanya ada inisiatif membantu kegiatan yang bagian-bagian yang lain itu gitu enggak? Ya ada kayaknya. Ada. Misalnya kamu biasanya pernah beberapa saat itu membantu di bagian apa saja gitu. Udah lupa ya. Udah lupa. Kebersihan ya. Kebersihan. Terus Udah itu kan. udah aja. Kalau kamu Sama. di bagian kebersihan. Mm-mm. Terus bersihin apa? Sampah-sampah atau gimana? Sampah, mengutin sampah gitu. Apa? Keliling pondok Keliling pondok. pakai pian. Oh, berarti. Oh iya kan bagian terfavorit dari bagian kebersihan itu naik VR-nya itu ya. Sama keamanan. Hairstyle, Apa itu hairstyle? piket malam. Piket malam. Hairstyle. Ha. Saya kira hairstyle. Hairstyle itu kan model rambut gitu. Lah tadi bilangnya hairstyle gitu. Berarti jaga malam. Hairstyle, piket malam. Itu piket, lail tuh malam. Tulis bacanya gimana? Harisulail. Harisulail. Sama piket pagi ada. Piket pagi. Itu bagian keamanan juga. Iya. Nah, terus kalian belum dapat bagian juga gitu. Kira-kira kalau kamu diajak nih atau dipilih, milih yang mana? Bagiannya. Gimana? Gak tahu. Kira kalau kamu. Kalau diajak loh ya. Kalau diajak milih yang mana? Keamanan. Kan Bukan. koordinator kayaknya. Oh, ada bagian koordinator. Ada. Itu kayak apa kalau bagian koordinator? Pramuka. Iya. Oh, itu masuknya pramuka. Iya. Kalau apanya? Gak jadi deh. Kayak jadi dinding. Sebelum diakhiri ada kata-kata buat teman-teman atau pemirsa atau pertanyaan lagi ke saya gitu. Enggak. Apa ya? Jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat 5 waktu. Apa lagi? Dah. Yang itu aja. Soal pandemi, harapan kalian apalagi ini mau penerimaan santri generasi yang mulai ketiga gitu. Masa masih pandemi sih gitu. Harapan kalian itu seperti apa?
Harapannya atau doa gitu untuk pandemi kayak gini. Ya biar cepat hilang itu. Cepat hilang. Apa lagi? Terus ya jaga jarak, pakai masker gitu. Udah. Ya. Kalau kamu? Semoga ya pandemi ini cepat berakhir di dunia dan dari muka bumi. Jadi saya rasa cukup. Teman-teman jaga sholatnya, bukan berarti bukan karena kalian santri, itu bukan ya, karena sholat itu kewajiban buat kita seorang yang mengaku beriman gitu ya, beriman dan bertakwa. Terus kalau dengar azan ya jangan sampai malas-malasan, karena sholat yang baik itu yang tepat waktunya kayak gitu. Terus tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, rajin mandi, rajin gosok gigi, rajin bersih-bersih rumah dan lain-lain kayak gitu. Nah, saya rasa cukup. Bila ada salah kata maupun tingkah laku dari kita semua, mohon maaf seterusnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.